sebenarnya ini udah ini loh. Oke. Udah siap belajarnya? Siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Matiin mic-nya, butuh kalau mau berbicara saja hidupkan mic-nya. Kameranya tetap di on cam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Remedial hari ini? Ada yang remedial kemarin? Ada, Bu, banyak. Banyak. Tidak, Bu. Mudah-mudahan sejarah Indonesia tidak ada yang remedial. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita baca doa dulu. Tolong Muhammad Aris Rizkullah dipimpin doanya, Nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah. Berdoa, Ibu cek dulu ya absennya ada. Sepertinya ini masuk semua, alhamdulillah sehat ya. Jadi kita siswanya di kelas ini hanya 15 dan ini Ibu lihat ada 15 siswanya. Walaupun ada beberapa yang mungkin terlambatnya masalahnya hanya ini ya, jaringan ya. Coba Nak, yang lain buka cam-nya, Farhana, Jessica. Dibuka cam-nya, kameranya dibuka. Iya. Oke, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ya, kita kemarin belajar tentang latar belakang terjadinya pergerakan nasional. Nah, pertemuan kemarin itu adanya latar belakang yaitu adanya politik etis. Nah, sekarang minggu ini kita belajar tentang organisasi-organisasi. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada pagi hari ini menjelang siang, Ibu mau tanya nih materi yang kemarin. Apa itu politik etis? Masih ingat? Ayo. Dibuka mic-nya kalau mau berbicara. Oktia. Apa Oktia politik etis, Nak? Masih bingung ya? Firgiansa, apa politik etis, Nak? Ayo, ada yang tahu? Dina, politik etis apa Dina? Waduh, lari dia. Din, kenapa ditinggalkan itu kameranya? Aris, politik apa? Politik etis? Ayo. Politik apa? Politik untuk menciptakan kaum terdidik. Iya, politik untuk menciptakan kaum terdidik. Ada yang lain selain Aris? Ayo, ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu politik etis? Ame. Ibu belum melanjutkan nih kalau masih lupa politik etisnya. Karena dari politik etis inilah lahirlah kaum-kaum terpelajar. Nah, politik etis ini ada 3 kemarin tuh. Bergeraknya dalam bidang apa? Yang pertama, irigasi. Yang kedua, emigrasi. Yang ketiga itu edukasi. Edukasi. Nah, dari bidang edukasi ini akhirnya apa? Lahirlah kaum-kaum terpelajar. Iya, masih inget dong, masa materi baru minggu kemarin sudah lupa. Nah, untuk itu setelah kita memahami latar belakang lahirnya politik etis, kita materi untuk pertemuan hari ini yaitu menganalisis organisasi-organisasi. Kaitannya dari lahirnya kaum-kaum terpelajar, mereka membuat organisasi-organisasi nih. Ada organisasi Budi Utomo, Taman Siswa, dan sebagainya.
Sebelumnya akan Ibu share screen dulu. Ibu share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Ya, share screen dokumen. Sebentar. Opening. Ya. Kelihatan? Kelihatan? Tampil? Tampil ya? Hampir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini dalam pembelajaran PPL Ibu kita mencoba memahami atau menganalisis materi tentang organisasi pergerakan nasional. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nih, refresh sedikit ya, lihat foto Ibu yang lagi duduk di mobil. Kelihatan? Siap, kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Alhamdulillah. Kelihatan, Bu. Nah, sebelum mempelajari ini, Ibu mengingatkan nih, KKM kita untuk pelajaran hari ini, pelajaran sejarah yaitu 75. Jadi, KKM 75 ini Ibu ambil dari tugas kelompok, tugas individu, tugas UTS, dan penilaian semester. Nah, oke. KD kita hari ini yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Tujuannya atau indikator, kita kemarin telah menjelaskan hakikat nasionalisme di Indonesia. Ini sudah kita pelajarin. Nah, untuk materi ini kita menganalisis kemunculan organisasi-organisasi modern. Kemudian menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan dan mengembangkan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan. Artinya, menganalisis kemunculan organisasi-organisasi modern ini akan Ibu bagi kelompok tentang organisasinya. Jadi kita akan kalian per kelompok menganalisis sama-sama setiap organisasi yang akan Ibu bagikan. Oke, nah ini dia materinya. PowerPoint-nya masih PowerPoint yang kemarin karena kita melanjutkan tentang materi. Nah, kita berada di materi organisasi pergerakan nasional. Kelihatan, Nak? Kelihatan materinya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ada 7 organisasi yang akan kita analisis. Yang pertama Budi Utomo, yang kedua Indis Partij, yang ketiga kayaknya Ibu nih ya, Gerakan Wanita, yang keempat Serikat Islam, kelima Muhammadiyah, keenam Taman Siswa, ketujuh PKI, dan kedelapan PNI. Kita lanjutkan. Materinya kita lanjutkan. Apa ya? Kayaknya sinyal ya. Wah, ini sinyal. Nah, ini dia. Kita perhatikan. Oke, sebelum kita melanjutkan materi-materinya, kita akan memperhatikan gambar. Kita akan memperhatikan gambar. Coba kita sama-sama mengamati gambar ini. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu gambar orang yang menggunakan apa ya? Menggunakan apa ini, Nak? Gambar yang di atas. Pakaian adat. Iya. Pakaian adat, Bu. Baju adat. Baju adat. Silakan kita mati, Ibu kasih waktu 2 menit. Tunggu sebentar, Ibu ambil buku dulu. Bentar ya. Oke, ada yang jatuh tadi. Amati gambar. Sekarang Ibu mau tanya, yang ini gambar apa, Nak, yang di atas ini? Apa yang bisa kalian petik dari gambar ini? Ayo. Oktia. Apa ini, Oktia? Berbeda-beda tetap satu. Wah, bagus, Oktia. Berbeda-beda tetap satu. Yang lain? Yang lain?
Ayo yang lain. Ayo, ada yang lain? Aris? Mana Aris? Ibu nggak kelihatan ini. Nih, Ibu share kecil ya. Aris, menurutmu apa di sini? Amira? Yang menghargai setiap perbedaan antar bangsa Menghargai. Coba maupun besar-besar. kebudayaan. Nggak kedengeran Ibu, ulangin nak. Nggak kedengeran? Menghargai setiap perbedaan, baik dari segi pakaian adat maupun kebudayaannya. Oke, jadi menghargai sebuah perbedaan. Bagus. Oke, yang ke bawah. Sekarang gambar yang nomor 2. Ini gambar apa, nak? Yang di bawah. Ini ada orang saling Keyakinan agama. Perbedaan agama. Perbedaan agama. Terus bagaimana mereka kondisinya? Apakah mereka saling memukul? Tidak. Tidak. Kenapa? Apa yang kalian lihat di sini? Toleransi antar umat beragama. Bagus. Toleransi antar umat beragama. Jadi, Beragama. kita akan usahakan hari ini menganalisis sama-sama lahirnya pergerakan nasional sehingga Bhinneka Tunggal Ika bisa lahir, sehingga perbedaan agama ini dapat terjadi di Indonesia dan hidup saling berdampingan. Kita lanjutkan. Jadi tidak lepas dari pergerakan nasional. Oke, ini. Ibu, oke. Ganti saya screen-nya. Kita bagi kelompok. Untuk itu dari gambar tadi, ya, dari gambar tadi kita akan menelusuri dulu. Ibu taruh sini ya. Kita akan menelusuri dulu kok bisa terjadi pergerakan nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi. Nah, Ibu akan bagi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 itu menganalisis organisasi pergerakan nasional Budi Utomo dan Indis Partid serta nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam Persatuan dan Kesatuan. Kelompok 2 menganalisis organisasi Muhammadiyah dan Taman Siswa. Kelompok 3 itu menganalisis organisasi PKI dan PNI. Dan kelompok 4 itu menganalisis organisasi PNI dan Gerakan Wanita. Nah, untuk itu akan Ibu kasih waktu untuk melaksanakan pembagian kelompok ini dan melakukan pengolahan data bersama-sama. Nah, ini dia. Kelihatan, Nak? Ibu pindah lagi di sini. Nah, adapun tata cara dalam kelompok, yang pertama itu silahkan diskusikan hasil pengolahan data dan kelompokmu, yaitu nomor kelompok berdasarkan materi yang telah dibagi, minimal 3 siswa. Kemarin sudah Ibu share lewat Classroom ya, materinya. Jadi kalian juga sudah meng-share di WhatsApp group kelompok-kelompoknya. Jadi hari ini tinggal kita langsung mempresentasikan. Nah, yang kedua itu aturannya itu siapkan 1 kelompok pemateri, notulen, dan moderator. Jadi siapa yang bisa melakukan membacakan presentasi dengan baik, menjawab pertanyaan dengan baik, maka ini nilai plus individu. Walaupun Ibu penilainya kelompok, tapi di sini Ibu bisa melihat bagaimana kesungguhan kalian dalam belajar. Dan yang ketiga itu silakan presentasikan hasil laporan yang sudah disusun untuk setiap kelompok. Jadi kelompok-kelompok ini akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi yang sudah meng-share ke Ibu ada beberapa kelompok, kayaknya ini lanjut ya. Ini sudah nambah lagi nih, kelompok 3 juga nanti akan Ibu presentasikan. Kita langsung saja ya presentasikan, karena mengingat kemarin sudah Ibu share di Classroom untuk bagi kelompok, dan barusan pagi tadi juga kalian sudah mengirimkan hasil presentasi kalian,
atau hasil diskusi kalian dan silakan dibacakan. Ibu stop share dulu yang ini. Itu. Oke. Jadi kelompok 1 siap mempresentasikan hasil kelompok kalian? Kelompok 1 ini terdiri dari Jopanka Audrey, Stefani Maudia, dan Dina. Akan Ibu share ya. Akan Ibu share screen lagi materi kalian yang sudah kalian share ke Ibu. Tunggu sebentar. Masuk lagi sepertinya ya. Stop share screen. Sebentar nak ya. RTP. Nah, ini dia. Kelompok 1 tentang Budi Utomo. Nggak usah panjang-panjang presentasinya ya. Mengingat tampil. Ini kelompok 1 ini sudah mengirimkan pagi tadi hasil presentasinya. Silakan dibacakan kelompok 1. Yang penting saja ya. Ayo silakan, siap Dina, siap membacakannya, mempresentasikannya Dina. Ayo Stefani, mana Stefani? Bu, materinya nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan, keluarnya apa nak? Kurang besar atau gimana? Semua file, Bu. Ah? File yang keluar, Bu, bukan materi. Oh, Iya. filenya yang keluar. Ibu stop dulu ya. Maaf ya. Sebentar. Stop dulu. Share screen. Ini dia. Sepertinya. Nah, kelihatan? Udah? Kelihatan. Kelihatan, Ya. Bu. Kelompok 1 mempresentasikan untuk materi Budi Utomo dan Indis Partix. Sedikit saja ya, paling sampai sini saja, dan kita lanjutkan ke Indis Partix. Silakan, kelompok 1. Untuk membuka dan memperkenalkan diri, siapa moderator, notulen, dan pematerinya. Silakan, Ibu kasih waktu. Ayo. Kelompok 1, silakan. Stefani. Jopanka, Dina. Ya, silakan bacakan. Atau kurang besar nih tampilannya. Udah kelihatan, Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan pemuda Coba, yang baca ini siapa, Nak? Stefani, Bu. Ya, Stefani perkenalkan dulu, asal pakai salam. Assalamualaikum. Nama kelompoknya, tujuannya. Ayo. Ulang, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nak. Nama saya Stefani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan pemuda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang mencetus terbentuknya Budi Utomo adalah para pelajar Stovia, sekolah kedokteran di Batavia. Mereka adalah Sutomo, Wahidin Sudirohusudo, Soeraji, dan Gunawan Mangkusumo. Budi Utomo secara resmi terbentuk pada 20 Mei 1908 dan menjadi organisasi nasional pertama di Indonesia. Tercetusnya Budi Utomo ini yaitu untuk menggapai cita-cita dalam mencapai Indonesia merdeka. Merekrut golongan priyayi Jawa, menolak kebudayaan Barat, dan dana pelajar. Konsep awal pembentukan Budi Utomo, latar belakang berdirinya Budi Utomo tidak terlepas dari adanya etis yang masa pemerintah Belanda 1. Oke, silakan kelompok 1 buka sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jovan Kaldreveri. Saya dari kelompok 1 ingin membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Sekian, terima kasih. Yuk, silakan tanyakan dengan kelompok satunya. Ayo, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, ada yang ditanyakan dengan kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Nak? Ada, Bu. Ya, silakan. Ayo kelompok 1. Bagaimana latar belakang Indis Partij? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Stephanie Maudina. Untuk Stephanie Maudina, kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephanie Maudina. Saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan soal tersebut. Baiklah, akan saya jawab. Latar belakang Indis Partij adalah partai politik pertama yang dibentuk di Hindia Belanda. Tepatnya dibentuk pada 25 Desember 1912 Ya. oleh 3 serangkai EFE, Dowes, Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indis Partij menjadi organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Dibentuknya Indis Partij yaitu karena adanya Coba Ibu ulangi, Indis Partij. Indis Partij. Iya, karena ini dari bahasa Belanda, Nak. Jadi Indis Partij. Ya. Ya, Bu. Ya, ayo lanjutkan. Yaitu karena adanya keganjilan terkait diskriminasi khusus yaitu antara keturunan Belanda dengan Indonesia. Oke. Indis Partij sebagai organisasi campuran berharap adanya kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Terbentuknya Indis Partij merupakan gagasan dari EFE, Dowes, Dekker, atau yang dikenal dengan nama Danudirjo Setiabudi. Menginginkannya adanya persamaan hak dan kewajiban antara masyarakat, pribumi, dan keturunan Belanda. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan tutup. Kita lanjutkan kelompok 2. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Saya Marina Afifah Putri dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Bagaimana runtuhnya organisasi Indis Partij? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Dina Putri Wayuni. Kepada Dina, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana tentunya Indis Partij? Organisasi pergerakan Indis Partij merupakan organisasi pertama di Indonesia yang menyatakan diri secara terang-terangan sebagai partai politik. Hal itu dibuktikan dengan usaha dari organisasi ini untuk didaftarkan status badan hukumnya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun mendapat penolakan pada tanggal 11 Maret 1913. Pendaftaran Indis Partij ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap membangkitkan rasa nasionalisme merakyat masyarakat Indonesia sehingga mengancam pemerintahan kolonial Hindia Belanda sehingga dalam rentang 1 tahun organisasi ini dibubarkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Silakan kelompok 2, Ibu kembalikan ke moderator. Jawabankah? Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sepertinya tidak ada lagi ya. Baiklah, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata di kelompok 1 atau di pemateri yang tadi. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabankah harus pakai salam dong terakhirnya? Salam itu adalah doa, nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk kelompok 1, Ibu kasih aplaus ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 ini organisasi Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya satu kelompok itu ya benar 2 materi, cuman mempresentasikannya satu saja mengingat waktu, dan kemarin juga kita sudah share lewat Classroom ya. Jadi walaupun yang dipresentasikannya tidak berbeda, tapi memang untuk materi biasanya materi mana saja yang lebih menarik. Tunggu ya, akan Ibu share screen juga untuk kelompok 2 ini tentang Sarekat. Kelompok 2, Amira, Oktia, Belina, Jessica siap? Siap, Bu. Siap. Oke, Ibu akan share ya. Kalian juga kemarin tadi sudah mengirimkan ke Ibu materinya. Budi Utomo, Sarekat Islam. Sarekat Islam, ini dia. Jadi kalian mau pilih satu aja ya mempresentasikannya, tapi teman-teman sudah tahu semua kita mempunyai satu kelompok 2 materi. Ini share. Lihat bentar ya. Kelihatan? Jam kalih make, Mak. Kelihatan, Nak? Belum, Bu. Ngantuk belum. Ibu stop lagi. Ibu coba Ganti-ganti uang. Ibu coba lagi ya. Share screen. Ini dia. Sarekat Islam. Dah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya. Silakan dibacakan, dipresentasikan. Mengingat waktu kita setengah saja diinikan, tapi dipresentasikan, tetapi kita sudah tahu materi yang akan dibahas. Seperti yang kelompok 1, Budi Utomo dan Indis Partit, yang dipresentasikan Budi Utomo, tapi yang banyak bertanya tentang Indis Partit ya. Oke, silakan kelompok 2. Moderator, pemateri, dan notulennya siapkan. Silakan. Amira, Oktia, Belina, dan Jessica. Ayo, mana ini anaknya? Amira. Jessica, silakan dibacakan. Kelihatan materinya? Kelihatan, Bu. Ya, silakan. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ini yang mempresentasikan ini siapa ya? Ibu mau catatnya. Perkenalkan, nama saya Amira Zahra dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI atau yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi ini telah memiliki cukup banyak masa dan mengalami perkembangan pesat semasa masih berlangsung. Ya. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh seorang tokoh besar Hasaman-Hudi pada 1911 silam. 9 kelompok mineral latar belakang pendirian didirikannya SDI tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi penting berpengaruh waktu itu. Sekian presentasi dari saya, kembali lagi ke moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Marmuhandiwa dari kelompok 2 sebagai moderator. Kami buka sesi pertanyaan. Apabila kelompok lain ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jovan Kaldreviri, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, jelaskan mengapa organisasi Muhammadiyah bertahan hingga sekarang. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tentang Sarekat Islam dan Muhammadiyah ya. Tapi yang banyak tanya tentang Muhammadiyah. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Baik, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktia Hendarsi dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin menjawab pertanyaan dari kelompok. Pada tahun 1914 berdiri organisasi berpaham sosialis yang didirikan oleh Snapfleet, yaitu ISDF, Indische Social Democratische Vereniging. Namun organisasi yang didirikan orang Belanda di Indonesia ini tidak mendapat simpati rakyat. Oleh karena itu diadakan gerakan penyusupan ke dalam tubuh Serikat Islam yang akhirnya berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh Serikat Islam muda seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka dan Alimin. Ya. Silakan. Terima kasih tanya. untuk menjawab pertanyaan dari saya. Dan saya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Silakan Ibu kembalikan sama moderator. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana proses pecah Sarekat Islam menjadi 2, SDI merah dan SDI putih? Silakan jelaskan hasil analisis kalian. Sarekat Islam ini pecah jadi 2 ya. Jadi Sarekat Islam ini sebenarnya ada yang mengatakan Sarekat Dagang Islam, ada Sarekat Islam itu sama ya. Nah, dalam perjalanannya Sarekat Islam ini pecah jadi 2, SI merah dan SI putih. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompoknya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bena Cinta Janika dari kelompok 2. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Ulfah. Bagaimana proses pecahnya Sarekat Islam menjadi Sarekat Dagang Islam Merah dengan Sarekat Dagang Islam Putih? Pada tahun 1914, berdiri organisasi berpaham sosialis yang didirikan oleh Snapfleet. Namun, organisasi yang didirikan oleh Belanda di Indonesia ini tidak mendapat simpati rakyat. Oleh karena itu, diadakan gerakan penyusupan ke dalam tubuh Serikat Islam yang akhirnya berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh Serikat Islam. Ya. Dan pada bulan November 1920, FI dan PKI terlibat pertikaian terbuka dan tidak terdamaikan ketika surat kabar PKI berbahasa Belanda, Het Streetwoord, menerbitkan tesis-tesis Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan. SI yang pada saat itu memiliki orang-orang seperti Haji Agus Salim, mantan konsulat Belanda di Jeddah, yang menjadikan pan-Islamis Medan modernis sebagai dasar menjalankan kegiatan politik, membawa SI menerapkan disiplin partai yang disetujui pada Kongres SI bulan Oktober tahun 1921. Akibatnya, banyak anggota Serikat Islam yang menjadi sosialis, terutama Serikat Islam Cabang Semarang. Sejak inilah keanggotaan Serikat Islam pecah menjadi 2, yang disebut Serikat Islam Merah dan berhaluan komunis dan Serikat Islam Putih yang asli. Oke. Ibu boleh bertanya dengan kelompok ini? Sarekat Islam Merah. Kenapa dikatakan Sarekat Islam Merah, Nak? Kenapa kenapa dikatakan Sarekat Islam Putih? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu?
Putih. Dikatakan putih artinya dia tetap haluannya sama dengan yang Asli. awal. Iya, benar. Jadi kalau merah dia sudah mulai ada pengaruh. Pengaruhnya itu partai paham komunis. Jadi dalam Syarikat Islam adanya perbedaan paham Syarikat Islam merah dan Syarikat Islam putih, yaitu di mana Syarikat Islam merah sudah berpaham komunis. Nah, paham komunis ini ternyata berkembang yang sangat pesat di Indonesia. Oke, Ibu kembalikan dengan kelompok 2 moderatornya. Jika ada yang ditanyakan lagi, lanjutkan. Dan kalau tidak ada, silakan ditutup. Moderator kelompok 2, silakan. Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok kami, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya analisisnya. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan kelompok 3 ini terdiri dari Muhammad Zaki, Desta, Farhana, dan Marini. Siap untuk mempresentasikan kelompok kalian? Ini ada beberapa kelompok yang belum. Bacain aja, nggak apa-apa nak ya? Bacain aja. Kalau belum mengirimkan, bacakan saja. Oke, Ibu share dulu. Benar ya, Ibu share screen. Share screen. Sebentar. Organisasi Syarikat Islam, Indich Budi Utomo. Oh iya. Belum ya. Belum mengirimkan ya, Taman Siswa ya. Oh ini ada, kelompok 3 nih, Taman Siswa. Untuk kelompok 4 silakan dikirim ke Ibu ya. Partai PNI Gerakan Wanita. Oke, silakan Taman Siswa presentasikan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Gafri akan membacakan materi. Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pada 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Taman Siswa selalu menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikannya. Taman Siswa juga bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Penama. Saya dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator untuk presentasi ini. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1, 2, 4? Ayo, kelompok 3, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Bagaimana latar belakang Taman Siswa dapat warga dalam bidang pendidikan? Sekian dari pertanyaan saya, mohon dijawab ya. Terima kasih. Ayo, silakan jawab, Nak. Untuk pertanyaan dari Saudari Oktia akan dijawab oleh Farhana. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Nurhaliza dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Oktia. Bagaimana latar belakang Taman Siswa dapat bergerak dalam bidang pendidikan? Latar belakang
Berdirinya organisasi Taman Siswa disebabkan karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti para raja, konglomerat, dan bangsawan. Sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapatkan. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di kota Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini kemudian memberikan harapan baru di bidang pendidikan bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Oke. Terima kasih. Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana yang bertanya tadi jelas? Jadi Ibu mau sedikit menambahkan bahwa sampai sekarang Taman Siswa ini tetap bertahan ya nak ya. Jadi mungkin di Bangka Belitung tidak ada sekolah Taman Siswa, tapi di daerah Ibu itu di Palembang itu ada organisasi Taman Siswa. Sekolahnya itu gede sekali nak. Jadi Taman Siswa ini ternyata sampai sekarang masih berkembang. Alasannya benar kata temannya tadi bahwa organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan sehingga tidak dianggap bahaya oleh pemerintah kolonial sehingga mereka dapat bertahan hingga sekarang. Ibu tambahin ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ibu kembalikan ke moderator Zaki. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 4 itu ada tentang PNI dan gerakan wanita. Sepertinya kelompok 4 ini belum meng-share ya materinya. Belum share materinya sama Ibu. Ibu buka saja, tapi sudah ngirimkan link. Tapi Ibu coba dulu ya. Ibu coba dulu. Coba ini. Buka dulu. Web. Bentar ya. Ini kelompok ini agak terlambat kelompok 4 mengirimkan materinya, tapi yang dikirimkan itu link langsung ya. Langsung link. Oke. Bukain dulu. Buka dulu. Busir. Ini ada yang masuk, keluar masuk. Jessica kayaknya sinyal nak ya? Ibu lihat keluar masuk nak. Desktop ya. Baterainya hampir habis, Bu. Oh, cas aja dulu, nak. Nggak apa-apa sambil cas. Nih, Ibu lagi mencoba membuka materi kelompok. Tampil? Tampil, Bu. Nih, ya kalian kirimin ini udah langsung ini nih kayaknya. Udah langsung ininya. Apa? Linknya aja ya langsung ya. Cari di internet linknya. Oke. Oke, bacain aja ini. Partai Nasional Indonesia atau dikenal. Silakan kelompok 4 presentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan materi kami, yaitu tentang Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau dikenal juga PNI adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Surjo, dan Mr. Sunario. Pada tahun 1927 didirikan di Bandung pada para tokoh nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, dan Mr. Sunario. Selain itu, para pelajar yang tergabung dalam Aglemen Studi Club ASC yang diketuai oleh Insinyur Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Dan pada tahun 1928 berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Lalu pada tahun 1929 PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran
pergerakan kemerdekaan sehingga penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Suprinatada, dan Maskun Sumadireja. Oke, sudah cukup. Dan itu terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Oke, sepertinya ini gerakan wanita mau dibacakan juga. Ya, Ibu stop share screen dulu. Gerakan wanitanya ya, ini ada nih. Buka ya. Kalian kirim link ke Ibu ya. Nih, linknya. Kelihatan linknya? Ibu. Ya, gerakan wanita. Silakan dibacakan. Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ya. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950 dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, tetapi sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Setelah kudeta, 30 September 1965, Gerwani dilarang dan di bawah Presiden Soeharto, organisasi ini menjadi contoh yang sering dikutip dari tindakan amoralitas dan gangguan selama era pra 1965. Cukup sampai sini aja ya. Iki numpang kau pinang kono. Ibu kok itu terus nyambung moderator. Pikir, enggak sing Ibu kembalikan ke moderator, Nak. Cicak Kalimantan ya. Silakan. Enggak bisa apa-apa. Ibu kembalikan ke moderator kelompok 4. Saya Tangerang. Ayo kelompok 4. Ke Tangerang kan. Aku tak tinggal sholat. Kelompok 4, moderator kelompok 4. Kedengeran Ibunya, Nak? Tak tinggal. Kedengeran? Iya, iya. Oh. Kedengeran? Lanjutkan kelompok 4. Sudah. Ya, ayo moderator kelompok 4 silakan dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aris ya? Kelompok 4 ya? Aris sebagai moderator dari kelompok 4. Baik, kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai materi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Purnama dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan pada kelompok 4. Bagaimana eksistensi gerakan wanita pada masa sebelum merdeka? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaki Purnama telah bertanya. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh teman kami, Muhammad Firgiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firgiansah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana eksistensi gerakan wanita pada masa Indonesia sebelum merdeka? Kebangkitan gerakan perempuan pada masa kolonialisme semakin terasa di tahun 1928. Dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan 1, 22-25 Desember di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Menurut catatan Susan Blackburn, beberapa tokoh feminis Eropa merasa tersinggung karena Kongres tersebut hanya diperuntukkan bagi kaum pribumi, suatu identitas yang membedakan merdeka dari perempuan-perempuan lain. Ya. Pada masa pasca kolonial 1145 sampai 1966, gerakan perempuan semakin mewarnai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kala itu muncul Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia, yang terbentuk tanggal 17 Desember 1945 sewaktu berlangsung perang. Kegiatan Perwari merupakan kegiatan homoprom. Ya. Mengurus dapur umum dan membantu PMI. Setelah perang kemerdekaan reda,
Perwari mengingatkan diri dalam mengisi kemerdekaan dengan memusatkan perhatiannya dalam bidang pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan sama moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilakan. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Tidak ada, silakan ditutup moderator. Baik, demikian materi kami mengenai pergerakan Partai Nasional Indonesia dan Gerakan Wanita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semua ya. Ibu kasih aplaus untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu kasih aplaus. Karena Ibu lihat dari pertanyaan dan kalian menjawab itu sudah kena ya. Walaupun yang kita tampilkan memang harusnya 2, mengingat waktu, jadi hanya 1 materi saja. Mengingat kita kan sudah membahas di asinkronus di classroom. Oke? Untuk itu kita akan menarik kesimpulan bersama. Oke. Ya. Sekarang kita menarik kesimpulan bersama. Kelihatan tulisan kesimpulannya? Kelihatan, Nak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kita tarik kesimpulan bersama. Jadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kita hari ini menganalisis tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional. Banyak organisasi kita bahas, Budi Utomo, Taman Siswa, English Partridge, Gerakan Wanita. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, atau kita tarik kesimpulan ya, sebagai stimulus Ibu pada kalian. Apa yang kita dapatkan dari perjuangan para tokoh pahlawan, seperti contohnya Budi Utomo, ya banyak sekali ya, karena setiap organisasi itu pasti ada tokohnya. Dan mereka pun lahir disebabkan karena ada sebab, karena ada dampak dari sebuah kolonialisme. Sekarang Ibu mau tarik kesimpulan sama-sama apa saja yang menjadi tolak ukur dari perjuangan organisasi ini. Ada yang tahu? Apa tolak ukurnya, Nak? Mengapa organisasi ini ingin melakukan gerakan? Ada yang tahu? Sebagai kesimpulan. Mengapa? Karena ada apa? Ayo. Karena ada apa? Iya. Karena ingin memperjuangkan hak-hak kaum Indonesia yang selama ini ditindas oleh bangsa Barat seperti Belanda. Ya, bagus sekali. Aris ini ya, si Virgiansa ya? Zaki ya. Oh, bagus ya kesimpulannya. Bisa kita tarik kesimpulan menurut Zaki bahwa orang-orang terpelajar ini ingin melepaskan kesulitan dengan memperjuangkan kemerdekaan. Bagus, Zaki. Ada yang lain? Audrey, jawaban kah? Ayo. Satu lagi. Kesimpulannya. Selain ingin melepaskan diri dari penjajahan, ada yang tahu? Satu lagi? Mengatasi keganjilan dan diskriminasi yang terjadi pada bangsa Indonesia. Bagus, Dina ya. Alhamdulillah benar. Nah, ini mengatasi diskriminasi oleh bangsa-bangsa asing kepada rakyat pribumi di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa selama penjajahan, hak-haknya bangsa Indonesia itu jauh sekali dengan masyarakat Eropa yang ada di Indonesia. Padahal hak itu harusnya lebih baik, bahkan sama dengan orang-orang Eropa. Jadi menurut pendapat Ibu ini sudah cukup ya kesimpulannya. Jadi bahwa terjadinya perjuangan dari organisasi ini disebabkan adanya ingin melepaskan diri dari penjajahan dari bangsa asing. Sehingga perjuangan yang dahulunya bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat diplomasi.
Oke, dari kesimpulan ini kita sekarang Ibu tanya nih, terakhir. Bagaimana mengembangkan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan masa kini? Setelah organisasi ini terjadilah Sumpah Pemuda dan Sumpah Pemuda ini dapat kita nilai-nilainya ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah, dalam bermasyarakat atau bernegara. Sekarang Ibu tanya nih sama anak-anak Ibu, nilai apa, contohnya apa yang dapat kita terapkan, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Kita sudah belajar nih bahwa perbedaan itu bisa kita jadikan toleransi, di mana orang, contoh di Babel ya, Cina, Melayu, mau dia Konghucu, bisa berampingan dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, bagaimana nilai-nilainya untuk di Indonesia atau khususnya di sekolah? Silakan. Apa yang dapat kita aplikasikan selain toleransi? Ayo, selain toleransi. Ya, Bu. Ya, silakan Zaki. Meningkatkan rasa gotong royong dan saling menghargai. Ya, bagus. Meningkatkan rasa gotong royong dan saling menghargai. Oke, sepertinya sudah azan ya, sudah jam 12. Kita akan lanjutkan bagi Ibu. Ini juga pembelajarannya sudah selesai. Untuk itu, Ibu akan mengirimkan tugas individu di LKPD di classroom. Kemudian untuk minggu depan, materi kita sudah habis, kita lanjutkan ke pendudukan Jepang di Indonesia. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Untuk itu, Ibu tidak ada ya? Oke, jangan lupa dikerjain ya. Ibu kasih waktu karena kalian banyak tugas. Ibu kasih waktu 2 hari saja. Setelah itu jangan lupa pembelajaran minggu depan. Alhamdulillah, baik sekali pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, Bu. Tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Iya.